Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya selama sebelum minggu-minggu kemarin karena mungkin banyak masalah ya di LMS ya, jadi nggak bisa buka. Kemudian saya juga agak sedikit mungkin ya waktunya bentrok ya minggu-minggu kemarin. Oke. Baik, insya Allah untuk minggu ke depan ya kita akan perkuliahan seperti ini ya, ini ada Zoom gitu ya, conference. Oke, jangan lupa untuk buka YouTube-nya ya. Kemarin yang pertemuan 9 dan 10 sudah saya share ya videonya. Jadi pertemuan 9 10 ya, walaupun mungkin kelas yang lain nggak masalah ya. Jadi itu bisa kalian pelajari ya, selain mungkin di video, kemudian sama di materinya gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu juga seperti itu. Dan ya kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan mungkin bisa ditanyakan. Jadi pertemuan 9 dan 10 ya, selain sudah saya share materinya, sama bisa kalian mungkin lihat videonya ya. Lihat videonya untuk dipelajari gitu ya. Jadi pertemuan 9 dan 10 yaitu suhu dan kalor sama termodinamika ya. Jadi insya Allah itu materinya sudah ada di LMS ya, dan nanti sudah ada video dan materinya sudah ada di LMS seperti itu ya. Jadi bisa kalian pelajari ya di situ ya. Oke, jadi untuk minggu ini saya coba untuk mungkin menjelaskan listrik ya, listrik statik, listrik dinamis seperti itu. Oke, saya mengingatkan jangan lupa untuk absensi ya. Absensi ada di LMS sudah saya buka ya, silakan absensi ya untuk minggu ini. Kemudian tadi materi yang 9 dan 10 suhu dan termodinamika itu kalian lihat materinya dan baca mungkin sambil mendengarkan mungkin videonya ya. Di LMS juga sudah ada, nanti langsung nge-link ke YouTube ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya untuk di YouTube-nya. Oke, mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, kita langsung mulai saja ya. Yaitu saya akan membahas di sini yaitu listrik arus arah ya. Oke. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Yaitu listrik statis ya. Listrik dinamis ya. Pertemuan ke-11 ya, itu listrik dinamis dulu ya. Oke. Ini pengertian arus listrik ya. Jadi arus listrik itu
Ya, di sini bisa kalian baca juga ya. Jadi banyaknya muatan listriknya. Banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar dalam satu waktu. Jadi kalau kita lihat di sini ada rangkaian, ada baterai, ada kabel, kemudian di sini ada lampu. Nah, kalau kita lihat di sini kabelnya, jadi kabel itu adalah wadah untuk mengalirkan elektron ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu adalah banyaknya elektron dalam satu waktu, misalnya dalam 1 detik ya, atau dalam 1 second di situ. Jadi kalau kita lihat banyak banget ya dalam 1 detik itu ya bisa dihitung gitu ya. Jadi dan kalau kita telusuri ya mungkin oleh ampere ya, ampere itu adalah orang yang meneliti ya, jadi jumlah elektron dalam 1 detik itu berapa di situ. Itu ada rumusnya dan ada nanti bisa kita hitung seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini ya bisa jutaan gitu ya dalam 1 detik, jadi luar biasa. Nah, ini tergantung dari besar apa ini yang mau dialirkan seperti itu ya. Oke, intinya itu. Jadi itu arus listrik ya, jadi banyaknya muatan ya. Jadi kalau kita rumuskan di sini I itu adalah banyaknya muatan, nih muatan itu adalah Q ya, dibagi dengan waktu ya, satuan per satuan waktu gitu. Oke, nah satuannya itu adalah ampere atau A besar, atau ampere itu bisa juga sama dengan satuannya coulomb ya, muatan coulomb per second ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, aliran elektron dari yaitu bergerak ya, elektron tadi kan elektron itu bermuatan negatif ya, yaitu bergerak dari negatif atau kutub rendah ke positif atau kutub tinggi. Nah, ini elektron. Sedangkan arus kebalikannya, yaitu dari potensial tinggi ya ke potensial rendah. Ya, jadi jangan kebalik ya, antara aliran elektron dengan aliran arus. Ya, arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke, untuk mengukur arus listrik yaitu menggunakan ammeter ya, atau multimeter ya, tapi yang artinya ammeternya seperti itu ya, arusnya. Ya, kalau sekarang multimeter juga sudah lengkap. Oke, kita lihat contohnya. Jumlah muatan yang melewati filamen dari lampu bohlam dalam 2 detik. Nah, ini jumlah muatannya sudah ada ya. Muatannya sudah ada. Yang ditanyakan adalah arus listriknya. Nah, ini rumusannya ya. Rumusnya itu adalah tadi I sama dengan ya, I sama dengan ini ya. I-nya itu sama dengan ya. Jadi ini ya, I-nya itu sama dengan banyaknya muatan atau jumlah muatan per waktu. Ya, tadi sudah diketahui jumlah muatan atau banyak muatan itu 1,67 dibagi waktunya adalah 2 second. Udah ketemu langsung arusnya. Jadi arus yang mengalir itu 0,8. Ya, seperti itu. Paling sampai sini saja. Ya, kalau ini jumlah elektronnya, ini lebih detail lagi ya. Oke, kemudian ada saklar dan sekring. Saklar itu adalah alat untuk menyambung atau memutuskan aliran ya. Kalau sekarang itu ini yang manual ya. Jadi sekarang itu saklar itu sudah ada yang otomatis gitu ya. Jadi dia bisa menggunakan sensor suhu ya, atau sensor inframerah gitu ya. Jadi ketika ada manusia, dia akan menyala dengan sendiri seperti itu. Jadi tidak perlu kita manualkan pencet seperti ini ya.
Oke, nah screen itu adalah alat untuk membatasi kuat arus listrik maksimum yang mengalir. Jadi kalau di meteran, ya kalau di meteran yang di bagian belakangnya ya biasanya. Jadi kalau meteran itu kan biasanya di luar ya, di luar rumah di situ. Nah kemudian yang ditembus atau yang di belakang itu kan ada juga alat komponen listrik ya. Nah itu salah satu itu adalah screen-nya. Nah kalau yang manual ya, kalau yang ini yang zaman jadul seperti yang manual ya. Kalau yang teknologi sekarang itu sudah ada pengamannya, yaitu MCB gitu kan. Kalau yang di dalam itu MCB. Nah di situ ada screen-nya. Jadi screen itu itu membatasi kuat arus maksimal biar tidak berbahaya di situ ya. Jadi itu salah satu tidak terjadi kebakaran ya. Kalau arusnya besar kan itu sangat berbahaya. Jadi ini salah satu safety-nya ya, pengamannya di situ ya. Selain mungkin ada MCB lagi di situ, jadi banyak pengamannya. Itu akan lebih bagus. Nah kemudian apa yang ditanyakan ini definisi dari tegangan ya. Jadi tegangan itu ya supaya arus listrik dapat terus mengalir dalam suatu penghantar, maka pada ujung-ujung penghantar itu harus selalu ada beda potensial. Jadi tegangan itu ya perbedaan potensial tadi ya, selalu ada beda potensialnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kemudian ada elemen primer ya. Jadi elemen volta itu terdiri dari beberapa komponen ya. Jadi ini salah satu sumber tegangan dari baterai ya. Jadi baterai atau terdiri salah satu dari batang, ada batang tembaga, ada lempengan seng gitu ya. Jadi sumber tegangan itu yang salah satu menghasilkan elektron ya. Nah yang menghasilkan elektron ya di sini salah satunya apa sih, yaitu larutan asam sulfat ya. Jadi asam sulfat itu kalau kita cek dalam kimia di situ banyak elektron ya. Jadi banyak elektron. Nah berarti dengan banyaknya elektron itu dia akan menghasilkan nanti dia bergerak ya, maka menghasilkan arus seperti itu. Nah berarti di situ termasuk sumber tegangan ya. Jadi dikatakan ada sumber tegangan itu adanya elektron. Ya, nanti ketika dia bergerak berarti adanya arus gitu ya, arus listrik seperti itu. Nah ini ya, kemudian yang kedua ada elemen primer, kemudian elemen atau volta, kemudian ada elemen kering ya atau batu baterai ya. Kalau kita lihat di sini, jadi ini baterai ya, tadi lempengannya masih sama ya, ada seng, ada foto positif itu, kemudian ada batang karbon ya di sini. Nah kemudian ini yang bergerak itu adalah elektronnya, yang kuning ini dia bergerak itu elektronnya. Jadi baterai itu yang diisi itu adalah elektronnya ya. Jadi ketika kita ngecas misalkan isi baterai itu ya elektronnya ya, jadi elektronnya itu kita isi di situ. Nah kemudian ketika kita pakai, nah elektronnya itu dia bergerak ya, artinya menghasilkan arus gitu ya. Nah banyak cara untuk elektron itu bisa bergerak ya. Nanti mungkin di mata kuliah sistem instrumentasi ya itu akan lebih detail lagi ya mengenai elektron gitu ya. Oke, tapi intinya di sini adanya arus itu yaitu adanya elektronnya itu dia bergerak. Nah pertanyaannya kalau elektron itu tidak bergerak ya berarti tidak ada arus. Jadi
bayangannya itu seperti apa ya, mobil gitu ya, ada arus mobil gitu ya, mungkin pernah dengar kan arus mobil yang misalkan di tol seperti itu. Nah, dikatakan arus mobil kan berarti ada mobilnya gitu, jadi mobilnya itu diibaratkan kayak elektron ya, mobil elektron. Kalau mobilnya bergerak berarti ada namanya arus arus mobil di situ ya. Kayak kalau di sini berarti arus elektron ya, atau arus listrik di situ ya. Nah, di dalam perjalanan atau di tol itu kan ada arus yang searah atau berlawan arah. Demikian juga di sini juga sama. Ada arus listrik searah, ada arus listrik berlawan arah gitu, atau AC atau DC kan gitu ya. Sama ya, bayangannya itu seperti itu ya, ilustrasinya. Oke, kemudian ada elemen sekunder ya, atau aki ya. Yang tadi juga sama ya, ini yang diisi itu adalah asam sulfat atau alurutun elektron. Ya enggak apa ini, ya intinya yang ada elektronnya di situ. Jadi yang tadi ya, jadi biar ada sumber tegangan yaitu biar ada elektronnya. Artinya biar harusnya bergerak berarti harus ada elektronnya. Nah, elektronnya bisa larutan apa aja gitu ya, salah satu di sini yaitu asam sulfat. Bisa juga mungkin ada larutan yang lainnya yang mungkin bisa menghasilkan atau ada elektron lebih banyak gitu, itu akan lebih bagus seperti itu, akan cepat mengisi jadinya ya. Jadi yang diisi itu adalah mungkin kayak ini ya, aki gitu ya, yang diisi itu adalah asam sulfat ya, mungkin pernah ya, pernah mengisi aki di situ ya. Oke, jadi yang di situ adalah asam sulfatnya, ada elektronnya. Nah, untuk mengukur tegangan listrik yaitu menggunakan voltmeter. Kalau tadi ampermeter ya, ampermeter atau mengukur arus ya. Kalau tegangan berarti voltmeter. Oke. Ini sama ya, arus dan seperti itu. Kemudian ada rangkaian ya, atau sebelum ke rangkaian hambatan listrik ya, dan hukum Ohm. Jadi hambatan listrik itu resistor. Dan resistor itu yang namanya juga hambatan, berarti menghambat, yang menghambat arus kayak tadi. Kalau misalnya arusnya besar, nah sedangkan kita yang diperlukan itu sedikit, berarti harus ada yang dihambat di situ. Itu makanya itu kita di dalam rangkaiannya itu tambahkan resistornya. Nah, untuk menambahkan resistor itu ada rumusnya, jadi nggak ngasal. Ya, jadi kita misalkan ingin misalnya hanya lampu, misalkan lampunya kan biasanya ada informasi di situ dayanya berapa, tegangannya berapa, nanti kita ketemu arusnya. Oh, jadi arus untuk lampu ini itu misalkan 1 ampere atau berapa di situ. Nah, ketemu 1 ampere misalkan tegangannya ada, nah kita dapat resistornya. Jadi dari sumber mungkin kan lebih besar gitu ya, misalkan baterai atau dari listrik PLN misalkan di situ aja. Jadi ada hambatannya. Ini salah satu untuk pengaman juga seperti itu. Jadi apa ini ditambahkan di rangkaian itu hambatannya di situ, artinya biar aman. Oke. Nah, hukum Ohm, nah ini hukum Ohm ya. Jadi hukum Ohm itu yaitu delta V sama dengan I dikalikan dengan R. V-nya itu adalah tegangan, I-nya itu arus, sedangkan R-nya itu adalah tadi hambatannya ya. Nah, ini secara umum ya. Jadi apa ini hubungan antara arus dengan tegangan itu berbanding lurus gitu ya. Jadi semakin besar arusnya, maka akan semakin besar juga tegangannya. Nah, semakin besar arusnya itu kan yang awal tadi yaitu elektronnya. Elektronnya itu banyak yang bergerak. Dengan elektronnya itu banyak yang bergerak, otomatis arusnya itu akan semakin besar. Arus semakin besar, tegangannya juga akan semakin besar. Ini hubungannya apa ini hubungan lurus ya, ini linear. Nah, kalau tidak linear itu hubungannya seperti ini ya. Salah satunya di situ. Ya, kita lihat contohnya sebuah setrika listrik ya menarik arus 2 ampere. Jadi ini sudah diinformasikan setrika listrik arusnya itu 2 ampere. Ketika dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt, nih tegangannya ada, arusnya ada ya, berarti tentukan hambatan listriknya. Yaitu kita cari menggunakan
apa tadi hukum Ohm. Nah, ini kenapa tidak bisa? Ya, rumusnya itu tadi hukum Ohm itu adalah sama dengan I dikalikan dengan R. Ya, ini hukum Ohm. Ya, yang kita tentukan adalah R-nya. Berarti R-nya itu sama dengan V dibagi dengan I. Ya, kita masukkan V-nya berapa tadi 220 ya, dibagi dengan 2. Oh, kita dapatkan 110 ohm. Ya, ini hambatannya. Ngomong ya, masih muda ya. Oke. Kemudian hambatan jenis ya. Hambatan jenis. Oke. Ada ini. Oke. Oke, kemudian hambatan jenis yaitu pergerakan elektron dalam konduktor mengalami hambatan oleh adanya tumbukan dengan atom-atom di dalamnya. Jadi intinya apa ini jenis ya, salah satunya tadi kan ketika adanya arus itu kan adanya elektron bergerak. Nah, elektron bergerak itu bisa saja mungkin bertabrakan seperti itu ya. Itu ya. Jadi kayak misalnya mobil ya bisa saja mungkin terjadi tabrakan ya, mungkin karena ada yang apa ini yang arusnya itu seharusnya ke kanan ya ke kiri gitu kan, otomatis bisa terjadi tabrakan. Bahkan yang apa ini yang searah pun bisa terjadi tabrakan ya, terjadi tumpukan gitu. Ini misalkan ya searah, ini belakangnya ya lebih kencang ya, otomatis dia akan terjadi tumpukan seperti itu ya. Nah, artinya ini artinya ada apa ini jenisnya ya. Jadi kalau di sini itu hambatan jenisnya ya, itu Rho ya di sini. Rumusnya itu ini ya, R sama dengan Rho, L dibagi dengan A. R-nya itu adalah hambatannya, ini Rho-nya itu adalah hambatan jenisnya, L itu panjang, A-nya itu adalah luasannya. Oke, saya kira itu. Nah, ini kalau misalkan luas ya, di ini ada alfa yaitu koefisien luasnya. T-nya itu suhu, ini 1, R0 itu adalah hambatan awal, ini hambatan akhirnya. Oke. Nah, di dalam material sudah ada nilainya ya, hambatan jenisnya atau resistivity-nya ya. Misalnya silver, kopor itu sudah ada nilai-nilainya di sini. Ya, tinggal kita melihat tabelnya ya. Oke. Nah, kemudian energi dan daya ya. Energi itu disimbolkan ini ya, delta E itu energinya, energi, ini energi delta E. Kemudian P-nya itu adalah dayanya, daya listrik ya. Jadi ini ada apa berhubungan ya, daya dengan energi. Nah, daya itu P sama dengan delta E per T ya. Kemudian energi itu bisa rumusnya itu jumlah muatannya dikali dengan apa ini tegangan, atau bisa juga sama dengan I dikalikan V. Ya banyak ya. Tapi dasarnya ini energi bagi waktu, atau bisa juga ini I kuadrat kali R. Ya biasanya yang sering. Ya, kalau kita lihat di situ ada contoh soalnya di bawahnya. Ya. Misalnya ini pada sebuah lampu pijar tertulis 100 watt
Ya, ini berarti ya ada ya. Ini volume tegangan, sorry. Perkirakan hambatan listrik dari lampu pijar tersebut. Berarti ada P, ada V. Ada P, ada V, berarti bisa pakai ini. Ya. Ini tergantung yang diketahui dan ditanya. Ini juga ya. Ini tergantung yang diketahui. Di sini ada P, ada V, berarti ini ya. Yang ditanyakan R. Berarti langsung aja R. V kuadrat dibagi dengan P. Oke. V-nya berarti 420 di kuadrat dibagi dengan 100. Temu ya. Oke. Terus saya lanjut next. Nah, kemudian ini ada juga contoh lagi, pemanas listrik beroperasi 3 jam sehari. Jadi ada pemanas listrik yang misalkan apa, setrika ya, 3 jam dia dalam sehari ya, selama 30 hari. Jadi setiap hari itu 3 jam ya, mungkin laundryan ya, seperti itu. Jika harga pemakaian listrik per kWh, ya ini nilai misalkan dari PLN ya, Rp300, berapakah biaya yang harus dikeluarkan jika pemanas beroperasi pada tegangan 220 dan memiliki arus 15 ampere. Oke, berarti biayanya yang ditanyakannya untuk mencari biayanya kita tentukan dulu energinya. Tadi kan di awal energi sama dengan energi dibagi dengan waktu itu kan, maka energinya itu sama dengan P dikalikan dengan delta T ya. Nah, P itu bisa sama dengan apa yang tadi juga di awal, I dikalikan dengan V ya. Ya, harus dikalikan tegangan dikalikan waktu. Nah, ini kita tinggal masukin 15, tegangan 120, delta T-nya ini ada di delta T-nya berarti waktu dia pemakaiannya itu 3 jam dalam sehari. Padahal yang kita hitung 30 hari ya, tinggal dikalikan dengan 30 hari. Ya Pak ya, 30 ini sebulan ya. 30 hari gitu. Ini ya karena 30 hari gitu ya. Oke, tinggal dikalikan. Nah, ini tinggal kalikan semuanya. Maka ketemu di sini 1.062 ya, 162.000 ya. Oke, berarti 162 kWh ya, kilo. K itu adalah kilo ya, kilo itu 10.000 ya. Jadi bikin K, karena di sini per kWh ya, per kWh itu nilainya itu 300 ya biayanya. Nah, ini tinggal dikalikan 300 ya. Berarti ketemu biaya di sini ya. Rp300 dikali 162, maka ketemu 48.600 ini yang dikeluarkan. Nah, ini jadi perhitungan PLN itu seperti ini ya. Ini secara otomatis ya, mungkin di sistem PLN di situ ya. Jadi luar biasa ya, mahal ya. Ini baru satu ya, belum lampunya, belum kipas anginnya, belum AC-nya, belum yang lainnya. Jadi kita perlu penghematan. Bahkan mungkin ada yang per bulan itu yang 5.000 atau bahkan 1 juta gitu. Bahkan saya dengar itu ada yang sampai per bulan untuk bayar listrik per juta. Ya. Jadi sangat besar sekali ya. Jadi kalau saya sarankan yang pertama itu harus menghemat ya, hemat listrik ya. Yang kedua gunakan listrik itu ketika dipakai aja, ketika tidak dipakai dimatikan ya. Yang ketiga bisa menggunakan alternatif yang lain, yaitu menggunakan panel surya PLS, yaitu satu manfaat seperti itu ya. Ya, saya sendiri di rumah juga menggunakan panel surya ya. Jadi per bulan untuk bayar listrik itu ya lebih kecil ya dibandingkan mungkin yang lainnya yang tidak pasang PLTS ya.
seperti itu. Ya, jadi tapi memang PLTS itu ya sebetulnya tidak mahal gitu ya. Ya bayangkan kalau dalam sebulan itu 2 juta, kalikan setahun aja bisa beli PLTS yang kapasitasnya itu lebih besar gitu ya. Artinya semuanya bisa bisa pakai PLTS dari lampunya, kipasnya ya. Kemudian yang lainnya misalnya TV ya, Magicom, kulkas gitu ya, bahkan AC juga bisa kemungkinan. Jadi ini nanti kita bayar PL-nya itu ya sedikit gitu ya. Jadi ya itu salah satunya yang menggunakan energi terbarukan. Oke, kemudian rangkaian. Nah, kita masuk ke rangkaian arus searah ya. Ya, rumusnya itu masih diingat ya, rumusnya itu adalah hukum Ohm ya, dari hukum Ohm ya. Veer ya, atau kalian ingat aja Veer ya. Tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatannya seperti itu. Oke, nah ini kalau misalkan rangkaian sederhana seperti ini. Misalkan ini ada baterai, nah di dalam baterai itu juga ada hambatan. Tadi ya, fungsi hambatan itu adalah menghambat ya. Jadi menghambat arus ya, arus itu elektron yang menghambat elektronnya agar yang dikeluarkan itu sesuai apa yang dia inginkan ya. Kalau di baterai kan mungkin ada informasi ya, arus yang keluar misalkan 1 ampere atau 2 ampere atau yang lainnya. Ya sama kayak ini mungkin di tadi tol ya, misalkan mobil ya, arus mobil, jadi mobilnya itu dianggap seperti elektron. Nah kemudian yang menghambat siapa? Polisi misalkan. Jadi arusnya itu atau mobil yang biasanya 2 jalur misalkan, tapi kadang mobil itu bikin sendiri jadi 3 jalur atau bahkan 4 jalur, padahal yang ada itu adanya hanya 2 jalur misalkan, ya otomatis dihambat oleh polisi di situ biar 2 jalur seperti itu. Ya itu sering terjadi kan. Ya artinya di baterai juga seperti itu ya, atau di rangkaian juga seperti itu. Jadi kadang misalkan elektron ini bergerak secara acak seperti itu. Nah, kemudian dia akan bergerak ke sini ya, dialurkan, ada jalurnya di situ. Nah, dihambat oleh ditata gitu ya oleh resistornya seperti itu. Karena di dalam rangkaian itu ada namanya rangkaian seri. Ya, kalau seri yang perlu kalian ingat itu adalah arusnya. Arusnya itu nilainya sama. Jadi arus itu kan tadi elektron. Berarti yang dikasih ke ke sini ya, ke hambatan ini arusnya sama. R1, R2 itu hambatannya sama. Ya, atau misalkan ini lampu misalkan. Terangnya itu akan sama ya, karena arusnya itu sama ya. Ketika misalkan artinya lampunya, kondisi lampunya, tegangannya dari dayanya itu sama gitu ya, otomatis sama di sini ya, terangnya di situ ya. Oke, nah rumusnya untuk R itu sama dengan dijumlahin aja ya, R1 R2 ditambah R3 ditambah dan seterusnya, jadi tinggal dijumlahkan itu seri ya. Kemudian untuk paralel, nah kalau paralel tadi ya, kalau yang seri tadi yang diingat itu arusnya sama, sedangkan paralel tegangannya ya, tegangannya itu sama. V sama dengan V1 sama dengan V2, artinya V total di sini sama dengan nanti kan ada tegangan di sini karena ada arus yang mengalir ya. Nah kalau di sini karena ini paralel, tegangannya sama. Ya, V1 sama dengan V2 sama dengan V itu. Nah, rumusnya itu di seper, hati-hati. 1/, itu udah rumusnya, 1/, R total sama dengan 1/, R1 tambah 1/, R2 dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalkan di sini kita lihat contohnya. Jadi ada hambatan di sini 18 volt ya, R1 ada nilainya 2 ohm, R2 6 ohm, R3-nya 12 ohm ya. Ya, yang tanyakan hambatan ekuivalen, yang tanyakan hambatannya dulu ya. Kayaknya caranya ini campur ya.
ada seri, ada paralel. Nah, untuk kita cari dulu paralelnya dulu. Nah, kita cari paralelnya dulu ya. Jadi kalau misalkan di sini yang paralel berarti ini ya, R2 dan R3 ya, paralel tadi berarti total sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 1/R2-nya berapa? 6 ditambah 1/12 berarti sama dengan samakan penyebut ini 12, berarti ini kalikan 2 ya. Kalau bawah kalikan 2 berarti atas kalikan 2, berarti 2 ditambah 1 maka sama dengan 13. Nah, ini rumusnya 1/R total, ini ada 1 ya, berarti kalau R totalnya dibalik ya, berarti 12 dibagi 3 maka dapat berapa? 4 ohm ya. Ini nilainya adalah 4 ohm ya, ini di total yang 4 ohm. Nah, kalau digambar kan berarti jadinya seperti ini gitu kan. Nah, ini R satunya, nah ini tadi R totalnya. Nah, ini kalau kita lihat ini berarti seri. Kalau seri itu berarti di jumlah berarti R totalnya sama dengan R1 ditambah R paralel gitu ya. Ini paralel ya. Dapat R1 itu R totalnya itu 6 ohm. Ini ya. Betul ya. Saya Oke, kemudian nanti arusnya, untuk mencari arusnya ya, kan ini ada R-nya ya, kemudian nanti ada kita ketemu hambatannya ya, atau kita cari arusnya, karena ini seri gitu ya, seri kan berarti arusnya sama ya. Untuk mencari kita cari dulu arus di total, arus total ini di total ya, ini total ketemu I total berarti sama dengan tadi rumus FIR ya, hukum itu sama dengan I dikalikan R. Berarti untuk mencari I-nya berarti V dibagi R. Karena total semua. Nah, V totalnya itu kan 18 dibagi R totalnya itu 6. Ya, 18 bagi 6. Dapat berapa? 3 ya. Oke, 3 ampere. Ini 3 ampere. Nah, berarti di sini berarti 3 ampere juga. 3 ampere di sini digabungkan juga 3 ampere. Nanti ini tinggal dibagi ya, dibagi masing-masing ya, bisa ya, kira-kira seperti itu. Nah, beda tegangannya, ini tegangannya berarti tegangannya nanti ketemu gitu, ada R-nya, ada arusnya, ketemu V menggunakan rumus FIR. Oke, saya kira bisa ya, seperti itu ya. Oke, kemudian ya, hukum Ohm. Nah, kemudian hukum Kirchhoff ya. Jadi hukum Kirchhoff itu ada 2 ya. Hukum Kirchhoff 1 sama hukum Kirchhoff kedua. Ya, prosedur itu langsung aja deh. Hukum Kirchhoff 1 itu adalah mengenai arus ya. Intinya adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Itu hukum Kirchhoff pertama ya, ini ya intinya. Jadi kalian melihatnya itu adalah titik pertemuannya. Titik pertemuannya di sini. Nanti yang masuk ke sini lihat arahnya. Ya, arahnya ini. Arahnya berarti dia masuk ke sini IA, IB juga masuk. Ya. Berarti ini arus masuk sama dengan arus keluar. Yang keluar berarti arah tanda panahnya ini. Ya, ini arus masuk sama dengan arus keluar. Ya. Ini hukum Kirchhoff pertama. Jadi hanya arus saja. Arus masuk sama arus keluar. Oke, nah kita lihat contohnya. Contohnya, kita lihat di sini. Gambar berikut menunjukkan bagian dari suatu rangkaian listrik besar dan arah arus I adalah. Ini yang ditanyakan. Besar arah I, arah dan besarnya ya. Oke, kita lihat di sini.
Nah, tadi ya acuannya titik pertemuannya. Nah, kita lihat dari sini nih, yang artinya lengkap di sini, bisa juga dari sini. Nah, di sini. Dia masuk semua ya, tanda panahnya ada. 2 ditambah 3 berarti 5 ya. 5 berarti arah ke sini 5. Ya. Ini 5. Berarti arahnya dia harus keluar ya. Harus masuk sama harus keluar. Oke, nanti ketemu di sini. Berarti yang masuk 5 ampere. Kemudian kita lihat di sini. Dia keluar. Tuh, keluarnya berapa? 1 tambah 2 berarti 3. Berarti dia masuk. Arahnya ke atas berarti ini. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini masuk 5 ampere, ini keluar 3 ampere, berarti keluar di sini harus 2 ampere. Ya, kayak kita lihat pertemuan di sini, ini masuk berarti ya arah situ masuk. Masuk 2 ampere, ini juga masuk 4 ampere, berarti keluarnya itu 6 ampere. Oke, kita lihat di sini, ini masuk 6 ampere, ini masuk 2 ampere, berarti keluarnya di sini berarti 8 ampere. Nah, ini berarti nilai I-nya. Dari 8 ampere. Arahnya dari A ke B. Dari A ke B. Ini arahnya. Apa ya ini? Hukum Kirchhoff pertama. Intinya arus masuk sama dengan arus keluar. Oke, bisa ya. Jadi ini contohnya langkahnya ada di sini, bisa kalian download ya. Sebentar. Ini hapus. Oke. Oh, ya udah. Kemudian hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff kedua yaitu mengenai tegangan. Kalau tadi hukum Kirchhoff pertama itu arus, sekarang yang keduanya itu adalah mengenai tegangan. Ya, tegangan. Kalau kita lihat di sini misalnya ada rangkaian seperti ini, ya, hati-hati di sini. Ini tegangannya. Jadi simbol tegangan itu bisa V. Nah, jadi ini sama dengan V ya. Tegangan V bisa sama dengan ini. Ya. Ini sama, ini simbol aja sama ya. Oke, kita lihat di sini. Ini ada tanda besar, panjang, ini pendek. Ini ada artinya. Kalau yang panjang itu artinya ini positif. Yang pendek itu negatif. Ya. Plus sama negatif. Nah, awal tadi ya, arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti ini arusnya itu mengalir dari positif, berarti arahnya ke atas. Ya. Arahnya ke atas. Ya, ini arusnya. Ya, arahnya. Oke, kemudian itu langkah pertama ya untuk menentukan hukum Kirchhoff. Artinya nanti menghasilkan rumus ini. Ya, sebenarnya rumus dasarnya itu adalah sigma tegangan, ya, sigma tegangan plus sigma I dikali R sama dengan 0. Ini adalah rumus dari hukum Kirchhoff kedua ya. Hukum Kirchhoff kedua. Oke. Ditentukan ini dulu positif negatifnya, kemudian ada namanya arah loop. Ya. Loop itu aturan loop, itu jumlah perubahan potensial mengelilingi lintasan tertutup. Ya, jadi ini loop itu ya arahnya gitu. Jadi kalau misalkan, nah ini yang menentukan kita sendiri ya. Nah, enaknya adalah kita sesuaikan dengan arah arus. Arah arusnya itu ke atas ya, berarti arah loopnya itu
sama ya, arah ke atas terus muter ke sini. Jadi biar arahnya arus itu mengalirnya itu dari sini ke sini gitu. Ini namanya loop ya. Oke. Nah kalau kita lihat di sini karena dia searah, ya kita lihat di sini tanda panahnya. Tanda panahnya setelah terakhir itu ketemu namanya tegangan negatif kan. Ini tanda panahnya ketemu negatif. Ya. Berarti nanti karena tegangan cuma satu kan ini sigma ya. Kalau ada banyak nanti tinggal dijumlahkan atau di minus. Nah karena hanya satu, nah tapi lihat tanda panahnya. Tanda panahnya ketemu terakhir itu negatif. Berarti di sini negatif minus apa ini tegangan atau GGL-nya. Biasanya namanya bisa juga GGL sama. Nah kemudian arah arusnya. Arah arus dengan arah loop itu searah ya. Kalau searah ya, searah ya. Searah berarti positif di sini plus I1 karena ini yang ini dulu ya, jadi searah ini. I dikalikan berarti I1 dikalikan R1. Kemudian nah ini sudah ada apa ini arah arusnya. Arah arusnya ke atas, sedangkan arah loop itu berlawanan ke bawah. Berarti berlawanan, kalau berlawanan berarti negatif. I2 kali R2. Nah, kemudian yang ketiga di sini I3 sama R3 searah ya. Arah arusnya arahnya ke sini, arah loopnya juga ke sini. Berarti positif. Ya. Nah, ini ada dia. Positif negatifnya itu sangat menentukan. Kalau kalian salah menentukan negatif positif ya nanti hasilnya juga akan salah. Ya. Jadi tadi ya, jadi tegangan itu negatif positifnya dari lihat arah loopnya. Ya, enaknya itu arah loopnya. Jadi lihat arah ini tanda panah arah loop terakhir. Ya. Ini kan berarti ketemunya negatif ya. Berarti ininya negatif. Nah kemudian untuk arusnya, arus dengan loopnya itu searah atau berlawan arah. Kalau searah berarti positif, kalau berlawan arah berarti negatif. Ya tinggal masukin nilainya, apa yang ditanyakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya, nah ini. Dulu contohnya, diketahui R1, R2, R3 sama dengan 5 ohm. Jika I1 adalah arus yang mengalir, nah ini ya, yang ditanyakan ini sama R-nya sama, tegangannya ada. Nah ini ada 2 di sini. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan, nah ini ya, ini caranya. Nah, berarti ini kita lihat dari sini yang pertama, langkah pertama. Ini tegangannya 12 volt ya. Ini ada panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang tadi apa? Berarti positif. Kalau ini berarti negatif. Nah, berarti arusnya itu arahnya ke sana ke atasnya. Ini arusnya. Oke, berarti ketemu di sini berarti ini I1 ya. Arahnya ke sana. Oke. Nah, kemudian berarti ini I2-nya. I2-nya arah ke bawah aja sama I2. Ini enggak ada, ya udah berarti hanya 1 dan 2 aja ya. Oke, kemudian langkah keduanya loopnya. Loopnya itu kita searah saja, itu bermudah ya. Oke. Ini tanda panah ya. Itu pertama. Di loopnya ada 2 ya. Ini tanda panahnya. Oke, kita lihat tanda panahnya berarti negatif ya. Berarti nanti ini di sini negatif ya. Oke, berarti tadi rumusnya sigma V plus minus sigma I dikalikan R sama dengan 0. Oke, sigma I-nya berarti ini minus V. Ya, karena ini tanda panahnya ya, berarti ketemu negatif di situ. Kemudian arah arus dengan arah loop, ini I1 dengan loop itu searah, berarti plus I1 dikalikan R1. Ini juga sama searah plus
I2 kali E2 sama dengan 0. Begitu ya. Ini nanti ini ada nilainya kan minus 12 plus I1 kali R1 2 ditambah I2 kali 2 juga sama dengan 0. Ini persamaan satu. Persamaan keduanya kita bikin lagi di sini, ini positif, ini negatif ya. Berarti ada arah arusnya di sana, ini ya. Oke, arah loopnya seperti ini, kedua, berarti negatif ya ke sini, ya sigma V plus minus sigma I dikali dengan R sampai 0, berarti minus V minus V ini ya, kita searah ini plus V3 kali R3 ditambah V2 kali R2 sama dengan 0. Oke, berarti ini minus 8 plus I3 kali 2 ditambah I2 kali 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kedua. Nah, ini tinggal ini dengan ini disubstitusi ya. Nanti ketemu atau dieliminasi ya, eliminasi enaknya disubstitusi ya, karena dia sama ya, nanti ketemu I1 I2. Nah, nanti dari situ ketemu arusnya ya, ketemu nanti arus I1 I2 I3 ya, di matematik ya, eliminasi dan substitusi ya, ini bisa dicoba. Oke, terus terakhir yaitu hambatan jembatan Winston ya, jembatan Winston ya, bila harga R1 R3 sama dengan R2 R4 ya, kalau kita lihat di sini maka R5 tidak berfungsi ya. Jadi kalau misalnya nih jembatan Winston itu seperti ini ya, ya gambarnya R1 R2 R3 R4 ya, ada di tengah itu R5 ya. Nah, caranya ini ketika dikatakan dia berlaku jembatan Winston untuk yang, jadi langkah pertama ya, langkah pertama kita lihat di sini, kita kalikan dulu, kalikan silang ya, R1 kalikan R3 berarti ini kalikan R3 sama, apakah sama ya, R2 kalikan R4, R2 kalikan R4 kalikan silang ya. Kalau dikalikan silang nilainya sama, maka R5 itu tidak berfungsi, maka R5 itu dihilangkan ya, kalau dia sama ya, itu caranya. Oke, nah setelah itu kita gambarkan ini, ada RA, ada RB, ada RC ya. Rumusnya untuk RA, RB, RC itu ini, RA, RB, RC ya, kita lihat di sini. RA itu dikait oleh R1 dan R2. Berarti ini rumusnya berarti R1 kalikan R2 dibagi yang mengajak ke secara keseluruhan itu ada R1, R2, R5 ya. R1, R2, R5. Ini sama pembaginya. Jadi yang di atas itu dikait aja. Kalau RA berarti dikait R1, R2, RC dikait oleh R1 dan R5. RB dikait oleh R2 dan R5. Ya, ini ketemu RA, RB, RC. Nah, nanti setelah itu, oh sebentar, sorry. Ini sorry, jadi ada dua langkah ya. Yang pertama dikatakan jembatan Winston, kalau ini sama, sorry, ini kalau ini sama, maka R5 itu tidak berfungsi, maka langsung rumus ini aja. Sorry, ini tadi tidak terlihat soalnya. Oke. Nah, jadi kalau dikalikan ya sama, maka tinggal langsung apa ini di seri ya, ini langsung di seri ya. Jadi kan gambarnya ini ya, atau sebelum gambar itu kan ya, asal mulanya kan gambarnya seperti ini.
Ya, ini adalah R1, ini R4, ini R2, ini R3 gitu ya. Jadi yang 5 itu tidak berfungsi ya ini ya. Tidak berfungsi, kita hilangkan aja. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini berarti kalau kita ini tidak ada cabang ya antara R1 dan R4, berarti itu namanya seri ya. Nah, ini kita seri aja. Ini demikian juga ini seri. Ada kabel kan di antara itu. Ya, di antara itu tidak ada hambatan, tidak ada pasangan gitu ya. Oke, ini R1, R4 ya. Berarti ini seri ya ini. Ini seri. Langsung setelah seri kemudian paralel langsung ya. Ini kalau tidak sama. Nah, kalau tidak sama, nah tadi yang saya jelaskan. Nah, ini kalau dikatakan tidak sama, maka dibikin ada RA, RB sama RC ya. RA, RB dan RC. Nah, rumus RA, RB, RC ini. Ya. Nah, setelah itu R1, R2, R3, R4, R5 itu kita hilangkan ya. Sorry, bukan ini ya, Pak. Yang dihilangkan adalah ini. R1, R2 sama R5. Nah, kalau kita kebayangkan berarti ini RC dengan R4 itu seri. Ini RB dengan R3 seri. Nah, seri dengan seri paralel. Nah, ini dengan paralel dengan R-nya seri. Gitu ya. Kayak gitu. Biar langsung paham, kita coba latihan soalnya. Oke, berapa hambatan diganti antara A dan B? Anggap misalkan di sini ini ada A, ini B-nya ya. Oke, di sini misalkan di sini udah ketahui ini 1, ini 2, ini 8, ini 4. Kita kalikan silang. Ya, tadi rumus yang pertama R1 kalikan R3 apakah sama dengan R2 kalikan 4 tambah 1 kali 8 sama dengan 2 kali 4 sama ya. 8 sama dengan 8. Kalau sama berarti R5 kita hilangkan. Nah, ini berarti seri. Berarti R1 serinya berarti sama dengan, kalau seri itu kan berarti di jumlah. Ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian seri yang keduanya berarti 2 ditambah 8 dan 10. Nah, ini dan ini berarti paralelnya sama dengan 1 per 5 tambah 1 per 10 sama 5 per 10. Ini kalikan 2 tambah 1 dapat 3 per 10. Berarti R paralelnya itu 10 per 3. Itu hambatan penggantinya. Ini ya, hambatan penggantinya. Itu ya, gampang ya. Ini kalau sama, kalau yang tidak sama berarti tadi kalian bikin RA, RB, RC. RA, RB, RC tadi kan ada rumusnya, tinggal masukin. Nah, setelah itu R1, R2 itu R5 hilang. Nanti RC dengan R4, RB dengan R3. Nah, seri paralel gitu. Oke. Ini rangkaian delta ya. Ini transformasi delta ya. Delta pembintang. Jadi kalau misalnya ini bentuk delta itu seperti ini, ada R1, R2, R3. Nah, kalau bentuk bintang itu seperti ini. Ya, RA, RB, RC. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini, nah ini bentuk, ini tadi delta, yang di dalamnya itu bintang ya. Jadi ini saling berkaitan. Hampir sama dengan rumus yang tadi ya, yang artinya ini jembatan Newton yang tidak sama kalau dikalikan silang.
Ini rumusnya RA, kita lihat RA itu yang RA dikait oleh R1 dan R2 ini ya rumusnya. Ininya sama R1, R2, R3. Ya, ini persis kayak tadi ya, ketika dikalikan silang tidak sama. Nah, kemudian kalau kebalikannya bintang ke delta, di luar, kita cari R1-nya. Untuk mencari R1-nya berarti ini kalikan silang. RA kalikan RB ditambah RB kalikan RC tambah RC kalikan RA. Dibagi dengan R1 berpapasan dengan RC, ya tinggal dibagi RC. Kalau R2 dengan RB, R3 dengan RA gitu aja. Ya kita lihat polanya mirip-mirip, kurang lebih seperti itu. Ini hanya contoh aja, dan ini bisa kalian kerjakan ya. Ini seri paralel saja ya. Tinggal masukin. Kemudian ini ini tadi yang Kirchhoff ya. 2 loop ya, bisa kalian coba. Kemudian yang ini yang tadi ya delta ya. Delta bintang atau jembatan Winston tadi ya. Bisa kalian coba. Ini banyak ya. Untuk contohnya ya, bisa kalian coba ya. Oke, ini juga demikian. Nah, tadi ya untuk penghematan listrik ya. Jadi perlu ya untuk menghemat listrik. Yang pertama itu menggunakan peralatan listrik dengan daya yang kecil. Berarti kita beli lampu misalkan cari daya yang kecil gitu ya. Itu salah satu penghematan listrik. Kemudian mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengurangi lamanya pemakaian listrik dan menggunakan alat listrik hemat energi. Sekarang kan sudah ada ya, mungkin yang LED gitu ya, dayanya kecil tapi dia lebih terang ya. Nah, aplikasi listrik itu ya manfaatnya itu banyak ya di berbagai industri ya, kesehatan, elektronik ya dan sebagainya. Oke, ini ada tugasnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa yang tugas itu kalian coba buka videonya untuk yang materi yang kemarin ya, 9 dan 10 ya, dan di situ juga ada tugasnya, mohon dikerjakan juga ya. Kemudian yang ini juga ada tugasnya 9, 10, 11 ya. Oke, ini ada tugasnya, mohon coba dikerjakan. Oke, ini materi yang pertama. Jadi hari ini double ya, listrik ini listrik dinamis ya. Oke, satu lagi listrik statis. Oke, ini listrik statis. Oke, saya langsung aja. Oke, sebelum ke situ mungkin ada yang tanyakan? Yang tadi listrik dinamis. Ada yang tanyakan tidak? Halo, tes. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ada yang ditanyakan tidak? Untuk yang listrik dinamis tadi ya. Jadi kita membahas banyak ya, hukum Ohm, hukum Kirchhoff ya. Kemudian ya hukum Kirchhoff ada 1, 2 tentang arus, tentang tegangan, kemudian jembatan Winston sama delta ya, bintang. Oke, atau mungkin nanti ya di akhir. Oke, kita langsung masuk aja dulu di sini. Listrik statis. Oke, kita langsung aja di sini. Muatan listrik ya. Jadi benda yang dikosok dengan benda lain sehingga menimbulkan listrik statis, itu disebut dengan benda tersebut bermuatan listrik. Jadi muatan listrik itu ya, kalau tadi mungkin kalau yang listrik dinamis itu
elektron ya. Jadi ini kita tambahkan asam sulfat atau yang banyak elektronnya. Nah, kalau yang ini menghasilkan muatan listrik ya, salah satunya benda tersebut ya kita gosok nanti akan menimbulkan listrik atau yang lainnya ya. Ini muatan listrik. Nah, tadi ada muatan positif, ada muatan negatif ya. Muatan positif dan muatan negatif. Nah, kemudian kita klasifikasi material. Dari materi itu ada 3 jenis, yaitu ada konduktor, kemudian isolator, sama semikonduktor. Konduktor itu material yang mudah menghantarkan muatan listrik ya. Mudah menghantarkan listrik, contohnya apa? Tembaga, emas, besi, perak dan segala macam itu konduktor. Sedangkan isolator tidak menghantarkan listrik, contohnya kaca, karet, ya, plastik segala macam, yaitu isolator. Kemudian semikonduktor itu di antara konduktor dan isolator, yang materi yang sifatnya bisa konduktor bisa isolator. Nah, ini yang dimanfaatkan ya oleh teknologi, salah satunya artinya bisa elektronik yang anti air segala macam, itu salah satu menggunakan bahan semikonduktor. Nah, kemudian rumusnya, untuk rumusnya yang pertama itu hukum Coulomb ya. Jadi hukum Coulomb itu ini ya, ini ketetapannya ya, nilai K itu sama dengan 1/4 pi dikalikan epsilon. Nah, kalau simbol hampir sama dengan yang tadi, kalau yang tadi simbol kayak gini itu adalah GGL atau tegangan, sedangkan kalau di sini itu namanya permitivitas udara ya, permitivitas ruang hampa. Itu nilainya ada ini ya. Ini kalau dihitung kan ini ketetapan P-nya itu 3,14 kali ini kali 4 ketemu sama dengan 9. Ya, 9 kali 10⁻⁹. Ya, ini kan suku pangnya 12 ya dibagi. Ya, intinya K-nya itu nilainya ini. Nah, rumus hukum Coulombnya itu adalah ini. F sama dengan gaya sama dengan K. K itu ini dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Q1, Q2 itu adalah muatannya. Ya, itu muatannya. Oke, nah ini rumusnya. Jadi Q1, Q2 itu muatan 1, muatan 2. Jadi ada 2 muatan ini contohnya. Q1, Q2, nah R itu adalah jarak antara 2 muatan itu. Nah, nanti ketemu F-nya. Ya, tinggal kita masukkan tadi rumus yang tadi. Ya, ini contohnya 2 buah muatan Q1, 1 Q2. Nah, ini terpisah jaraknya 3. Itu nah gayanya. Ini kita tinggal masukkan. Ya. Maka di sini R sama dengan Q1, Q2 kuadratnya itu 9 kali 10⁴ 9. Q1 itu 1/4-6, Q2-nya 2/4-6, dibagi R-nya itu jaraknya yaitu 3 cm, 3 kali 10⁻² ya, di kuadrat, karena cm ya, kita rubah ke meter. Saya tinggal dihitung ya. Ini 9 kali 10⁻⁹ dikali 1 kali 2 berarti 2 kali 10⁻⁴, ini -6 berarti -12 ya. Dibagi ini 9, 3 dikuadrat 9, 10⁻⁻² dikuadrat 10⁻⁴. Ini coret-coret. Ini berarti menyisakan berapa ini? 12 kurangi 9 berarti berapa? 4 ya. Ini -4 naik ke atas berarti 4. Berarti berapa ini? 10⁻⁷. Ini nilainya. Gayanya ya. Oke. Nah, kemudian prinsip superposisi. Ya, ini prinsip superposisi. Ketika ada banyak gaya, maka di situ akan terjadi banyak banyak muatan, maka akan terjadi banyak gaya. Nanti banyak gaya itu bisa kita jumlahkan F1, F2, F3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya, bisa kalian coba kayak yang tadi ya, yang awal.
Oke. Nah, ini kalau misalkan pada atau dalam suatu medium tertentu, ya maka rumusnya itu F gaya pada suatu medium sama gaya di udara dibagi dengan epsilon R. Epsilon R itu permitivitas relatif. Nah, ini biasa diketahui di soal. Nah, tinggal dibagi aja. Nah, ini kita cari menggunakan rumus yang ini, yang kayak seperti tadi. Oke, ini ada contohnya, ini bisa dicoba ya. Berapa besar gaya interaksi kedua muatan? Ya, ini ada Q1, Q2, ini jaraknya ada kayak tadi sama ya. Udah saya kasih contohnya, kasih uraiannya juga nih ya. Oke, kemudian, nah ini juga sama. Ini penyelesaiannya yang tadi ya. Ini penyelesaiannya sudah ada. Oke, ini Q1, Q2 ya, tinggal masukin tadi ya. K9 kali 10⁻9, Q1-nya 10 kali 10⁻. Ini juga sudah ada ya. Di mu itu 10⁻6 cm per meter 10⁻2. Ini lengkap ini ya. Jadi bisa kalian coba sendiri ya. Nanti tinggal disesuaikan. Nah, kemudian yang B-nya ini dibagi epsilon R tadi ya, atau K besar ya. K besar itu 3. Permitivitas. Oh, tadi soal apa? Di sini konstanta dielektrik. Ya, konstanta dielektrik. Ini konstanta dielektrik ya. Konstanta dielektriknya itu 3. Ya. Sudah ada jawabannya, enak. Kemudian 30. Kemudian tadi gaya ya. Jadi gaya itu hati-hati ya. Tinggal kita masukkan ini kalau misalnya ada 2 muatan. Kalau ada 3, nah nanti tarik menarik atau tolak menolak seperti itu. Nah, kemudian yang keduanya itu medan listrik. Nah, medan listrik ini rumusnya sebenarnya dari gaya ya. Cuman bedanya gayanya dibagi muatannya. Ya, jadi maka menghasilkan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi Q-nya itu tinggal 1. Ya, kalau tadi yang gaya itu kan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau medan berarti K Q per R kuadrat. Ya, itu Q-nya cuma 1. Contoh misalnya di situ itu kuat medan listrik menghasilkan proton. Oke. Nah, ini hitung kuat medan listrik ya. Jadi apa ini? Untuk yang A jaraknya ada, ini jaraknya ini ya. Kemudian yang B ini, yang C bandingkan dengan yang lain. Oke, berarti langsung aja. Berarti A itu sama dengan K, langsung aja ya. Berarti K itu 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya berarti 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dibagi R-nya berarti yang ini 10 pangkat minus 10 di kuadrat. Itu aja ya. Tinggal masukin yang B juga sama berarti. Beda ini aja R-nya. Yang C sama juga ya. Kita tinggal bandingkan. Hanya beda R aja. Ya. Saya kira bisa lah ya. Oke. Bentar. Oke, nah ini juga sama ya, superposisi kalau misalnya muatannya ada banyak ya, maka akan menghasilkan medan yang banyak juga, tinggal kalian jumlahkan seperti itu. Oke, nah kemudian hati-hati di sini medan listrik itu dia besaran faktor ya, jadi ada arahnya. Sama kayak tadi sebetulnya gaya juga besaran vektor, dia arahnya bisa berlawan arah atau tarik menarik atau tolak menolak. Kalau yang tadi tarik menarik dikatakan tarik menarik ketika ini. Jadi kalau misalkan ini ya, sorry tadi lupa. Ini kalau positif ketemu positif ya. Kalau positif ketemu positif dia tolak menolak. Berarti gayanya tuh ke arah keluar ya. Ya. Nah kalau yang kita lihat di sini ke positif ketemu negatif, dia tarik menarik. Berarti arahnya dia mendekat. Ini keluar. Ya tadi. Kemudian kalau tadi medan, nah kalau medan itu dia ketika dia muatannya positif dia keluar, ya. Ketika negatif dia masuk, seperti itu. Jadi mau bentuknya seperti ini ya untuk medan. Nanti
medannya dijelaskan. Oke, rumus yang tadi sama. Nah, kemudian potensial listrik. Ya. Nah, potensial listrik kalau tadi medan itu gaya dibagi Q, sedangkan potensial didapat dari medan, yaitu medan dikalikan dengan R. Yang itu R-nya itu tidak dikuadrat. Ya, bedanya ini hampir sama ya dengan medan. Kalau medan R kuadrat, kalau potensial itu kaki per R saja. Oke, intinya itu. Nah, kemudian kapasitor. Kapasitor itu rumusnya ini Q sama dengan C dikalikan dengan V. Q-nya itu muatan, C-nya itu adalah kapasitor, V-nya itu potensialnya. Nah, potensial berarti ada hubungannya di sini ya, potensial V. Oke, kita kemudian kapasitor plus sejajar. Jadi kalau ini plat sejajar sama C sama dengan epsilon 0 A per dA-nya itu adalah luasan. Ini sama ya, dibagi DD-nya itu adalah jarak antara lempengan satu lempengan kedua. Nah, kapasitor ini fungsinya salah satu kan menyimpan muatan. Jadi bagaimana dia bisa menyimpannya itu di sini di antara lempengan ini. Nah, ini yang diaplikasikan dalam memori ya. Jadi memori itu disimpan itu di sini. Nah, 1 giga 2 giga ya tergantung luasan di sininya ya. Jadi filenya itu akan disimpan di sini karena kapasitor itu fungsinya itu ya. Dan ini contohnya ini udah ada solusinya juga ya. Oke, kapasitor plat ini luasnya ada, jaraknya ada, potensialnya ada, tinggal masukin epsilon 0-nya itu 8 kali 85 kali 10 minus 12, tinggal masukin nih, ketemu kapasitornya. Kalau yang ditanyakan muatan berarti menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini Q sama dengan C dikalikan V. Berarti Q sama dengan C dikalikan delta V. Ya, tinggal masukin. Oke, nah kemudian energi, ya energi yang tersimpan. Nah, ini rumusnya energi yang tersimpan sama dengan setengah atau yang ini setengah CV kuadrat tergantung yang diketahui. Tapi biasanya setengah CV kuadrat. Ya. Bacanya kapasitor V-nya itu beda potensialnya. Oke. Nah, ini kalau misalkan pada konstan elektrik yang tadi sama ya. Kalau yang tadi dibagi ya, misalnya yang gaya ya, konstanta dielik pada ruang hampa ya. Kalau pada medium yang lain dibagi dengan epsilon R atau K ya, dibagikan. Nah, kalau yang kapasitor dia dikali ya. Jadi itu rumusnya K, ini konstanta dieletrik pada ruang medium tertentu epsilon 0 A per D. Nah, kemudian dalam kapasitor juga ada seri dan paralel ya. Kalau paralel ini jadi bentuk paralel seperti ini. Kalau paralel tegangannya itu dijumlah, muatannya itu dijumlah. Sorry, tegangannya sama, muatannya itu dijumlah. Ya, kebalik dengan resistor tadi ya. Kalau paralel resistor itu diseper, kalau di kapasitor dia dijumlah ini. Kapasitornya itu dijumlah. Kalau seri dia diseper, seper C. Ya, baik kebalikannya dari resistor. Ini juga ada contohnya, bisa kalian coba. Nah, ini contohnya. Nah, ini soal UAS ya. Soal UAS ya. Oke, jawabannya D. Nah, bisa kalian coba. Jadi misalnya ada 4 buah kapasitor masing-masing C. Jadi nilainya itu C semuanya. Bukan angka ya, tapi C. Dan ditanyakan adalah kapasitor totalnya. Apakah betul D? Kita coba. Kita coba ketik. Ya, apakah D? Ya, kita coba yang ini D. Ini berarti C. Kita lihat berarti ini dengan nilai apa seri. Kalau tadi seri itu super ya. Kebalikannya apanya? Oke, kita langsung aja deh. Seri itu berarti seper C total ya, sama dengan CS 1 per C ditambah 1 per C. Kita sama penyebut ini udah C, berarti ini
tinggal jumlah berdua ya. Tapi ini dibalik ya, para sport berarti C per 2. Oke. Nah, ini C per 2. Ini C per 2. Nah, dengan ini dia paralel. Ya, dengan di bawahnya itu paralel, berarti dijumlah saja. C paralelnya itu berarti CS ditambah C yang bawah ini. CS itu C per 2 ditambah C sama ini bagi 2. Jadi ini C ditambah ini kalikan 2. Bagi 2C sama dengan berarti 3C per 2. Oke, ini C paralelnya ya. Jadi ini jadi 1 C paralel dengan ini berarti seri. Berarti seperti CS sama dengan seperti C paralel ditambah seperti C. Nah, C yang ini. C paralelnya berarti ini 3C per 2 ditambah seperti C. Ini duanya taruh ke atas, berarti 2 per 3C ditambah seperti C. Ini sama menyebut 3C. Ini berarti kalikan 3, atas kalikan 3 ya, berarti 2 ditambah 3. Berarti sama dengan berapa? 5. Ini seperti CS ya, berarti dibalik CS-nya sama dengan 3C per 5. Ini jawabannya. 3 dibagi 5 itu nilainya 0,6. Ya, benar ya berarti ya. Jawabannya D. Nah, ini caranya ya. Caranya seperti ini. Seri paralel seri ya. Karena ini kapasitor berarti dikebalikannya dari resistor. Oke, bisa ya. Ini juga sama. Nah, ini bisa kalian coba ya. 3 buah kapasitor masing-masing ya, mikrofarad. Ya, jadi kapasitor itu satuannya farad ya. Kalau tadi hanya CC aja gitu. Nah, ini sudah ada nilainya. Ya, tinggal dicoba. Oke, nah ini juga ada tugasnya. Ya, bisa kalian coba di sini kerjakan ya. Jadi tugasnya sampai materi ini itu ada 4 ya. Jadi yang saya jelaskan di sini yaitu listrik statis dan listrik dinamis ya. Kalau yang suhu dan termodinamika atau pertemuan 9 dan 10 ada di videonya ya, bisa kalian lihat, kalian sambil dengarkan seperti itu. Nah, jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya, nanti saya update di setiap pertemuan ya. Jadi pertemuan 9, 10, 11, 12 itu ya di pertemuan itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau kirim ini tugasnya, berarti tugas ke berapa? Tugas ke 11, berarti kalian uploadnya di tugas 11. Nanti saya setting ya sampai minggu depan ya. Jadi 9, 10, 11, 12 itu saya setting tugasnya itu sampai minggu depan ya. Silakan di upload ya. Jadi kalau yang kemarin sudah kalian pelajari ya, artinya waktunya kan panjang ya, dan sudah dikumpulkan, sudah mengerjakan, kemudian sudah upload, dan nanti saya cek kalau yang sudah upload berarti poinnya plus ya, karena lebih duluan seperti itu ya. Nanti saya plus. Mungkin ini untuk perkuliahan hari ini sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Tadi kita sudah membahas listrik statis dan listrik dinamis. Sampai sini ada ditanyakan? Halo, masih ada orang? Dari saya Untuk cukup. cukup ya. Absen, jangan lupa untuk absen ya. Udah absen semua ya.
Oke, tugas itu ya, jangan lupa tugas pokoknya dikumpulkan karena tugas itu sangat membantu ya, sangat membantu apa ini untuk nilai itu salah satunya. Jadi mohon dikerjakan. Jadi ada 4 ya, ada 4 tugas. Jadi sampai minggu depan untuk uploadnya pokoknya disesuaikan. Kalau kalian mau mengerjakan tugas yang ke-12, materi yang 12 berarti di pertemuan 12 seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Oh ya, jangan lupa untuk materi yang 9 dan 10 itu ada di video ya. Sudah saya share. Sudah saya share di LMS ya. Nanti langsung link ke YouTube dan jangan lupa untuk subscribe ya di YouTube-nya ya untuk menambah teman. Oke, mungkin itu untuk perkuliahan hari ini. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, ya kalau nggak ada ditanyakan berarti paham ya, dan tidak ada masalah berarti ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Jadi ke depan insya Allah ada 2 pertemuan lagi ya kalau tidak salah ya. Sekarang kan pertemuan ke-13, berarti pertemuan 14-15. Jadi ya artinya kita sudah selesai sampai pertemuan ke-12 ya. Jadi tinggal nanti pertemuan 13 dan 14 yang mungkin minggu depan masih di double. Nah, nanti pertemuan 15 mudah-mudahan udah selesai. Nanti kita bahas seperti kayak UTS ya. Jadi satu pertemuan untuk kita membahas soal-soalnya. Berarti biar ada bayangan untuk soal-soal UAS seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Kalau tidak ada tanyakan, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa subscribe di YouTube ya. Kemudian absen ya, dan tugas saya tunggu minggu depan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, saya stop.